Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Apa itu? Yaitu sebaiknya Anda tahu orang ahli ibadah tetapi nilai pahalanya hampa atau nol karena tidak memenuhi 7 perkara ini. Disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dikatakan bahwa sebagian ulama hikmah menegaskan barang siapa melakukan 7 amalan tanpa dibarengi 7 perkara, maka amal ibadahnya dianggap hampa atau palsu atau nilainya nol. Lalu apa itu yang dinilai nol itu? Apa yang harus disertakan ketika kita beramal dari 7 amal kebaikan itu? Yang pertama, takut kepada Allah tapi tidak mau mengurangi laku maksiat. Ya, jadi kalau seseorang takut kepada Allah, seharusnya mengurangi laku maksiat atau menghilangkan laku maksiat di dalam hidupnya, supaya menjadi bernilai pahala. Yang kedua, percaya mengharap pahala dari Allah tapi enggan beramal atau beribadat kepadanya. Ini kan dua hal yang kontradiktif. Seharusnya supaya nilai ibadahnya itu baik, maka percaya mengharap pahala dari Allah dan beramal ibadah kepadanya. Maka tunaikan sholat-sholatnya yang diperintahkan, yang wajib. Yang diperintahkan kan banyak sekali, ya. Nah, maka ikuti. Jangan mengharap pahala tapi tidak mau mengerjakan ibadahnya, ya tidak mungkin. Maka nilainya nol. Nah, yang ketiga, bertekad akan melakukan kebaikan atau berbakti kepada Allah, tetapi tidak dilakukan dalam kenyataan. Hanya angan-angan berbuat baik, tidak dinyatakan dalam kenyataan, ya tidak mungkin. Maka seharusnya supaya bernilai baik, maka bertekad melakukan kebaikan atau berbakti kepada Allah, lalu lakukan dalam kenyataan. Yang keempat, berdoa kepada Allah tapi tidak berusaha secara batin lahiriah. Ini juga tidak akan ada artinya. Seharusnya supaya bernilai ibadah dan bertimah, maka
berdoa kepada Allah, kemudian berusaha secara lahiriah, berdoa dan bekerja bersama-sama. Ya. Ini menurut syara, tapi menurut hakikat ada orang yang hanya berdoa tapi juga mendapatkan rezeki. Tapi itu tidak akan kita bahas di sini. Kemudian yang kelima, mohon ampun atau istighfar kepada Allah. Lisan kita sudah beristighfar kepada Allah, tapi tidak menyesali dosa yang telah dilakukan olehnya. Ini juga tidak akan diterima tobatnya, istighfarnya. Seharusnya membaca istighfar atau mohon ampun kepada Allah, kemudian menyesali yang telah dilakukannya. Itu harusnya begitu. Kemudian yang keenam, lahirnya berbuat kebaikan tapi dalam hatinya tidak ikhlas, nilainya 0 pahalanya. Supaya tidak 0, maka sebaiknya lahirnya berbuat kebaikan, dalam hatinya ikhlas, harus disertai dengan keikhlasan apapun perbuatan baiknya, entah itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, harus disertai dengan ikhlas supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, beribadah atau beramal tapi tidak ikhlas mengharap ridho Allah. Padahal ridho Allah inilah seharusnya dari inti keikhlasan itu. Maka seharusnya beramal atau beribadah dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Itu yang seharusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami yang merasa fakir akan ilmu, maka kamilah yang merasa bersalah, karena kami adalah orang yang tempatnya lupa dan salah. Namun ada benarnya, itu mesti misi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.